Podcast Dingun Sendeka ngobrol santai bareng Dinda Kirana ini disponsori oleh Ibu Hajah Nur Saadah SPDI MH, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tanggung jawab pimpinan pusat hanya beberapa ratus orang begitu yang nanti diambil dari kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi se-Indonesia. Kalau Mas Ainul sendiri ini pangkatnya sudah apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Terima kasih Mas Ainul sudah berkenan hadir di podcast kami Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Di sini kami sangat pengen tahu ya Mas Ainul sebagai Ketua Ansor, Ketua GP Ansor Kabupaten Jepara yang sudah 3,5 tahun menjabat. Kita baru bisa bersua di sini. Kami karena pengen tahu betapa semangatnya anggota-anggota dari GP Ansor, anggota-anggotanya Mas Ainul ini, kalau kami melihat organisasi besar tapi kekompakannya selalu sangat meyakinkan, dan kemudian solidnya juga tidak perlu diragukan lagi. Ini keren ya Mas ya, dalam memimpin seluruh anggota GP Ansor se-Kabupaten Jepara ini. Resep apa sih sebetulnya yang dilakukan Mas Ainul ini? Kami memanggil Mas Ainul saja enaknya seperti itu. Meskipun panggilan dalam Ansor sahabat ya. Sahabat Ainul. Seperti apa kira-kira dalam mengompakkan seluruh anggota GP Ansor se-Kabupaten Jepara ini? Ya kalau di Ansor ya Mbak ya, kita itu secara hierarkis ada dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting. Jadi sebenarnya tujuan kemudian apa yang ada di sana itu sudah ada semua. Jadi di Ansor itu memang punya banyak lembaga dan departemen yang kemudian itu bisa dimasuki oleh banyak orang. Misalnya kita punya lembaga yang sering banyak orang ketahui, Banser ya. Jadi anak-anak sahabat-sahabat yang suka dengan Banser bisa masuk di Banser. Kita punya Rijalul Ansor yang kumpulan kiai-kiai ngaji ya rutin di sana, majelis dzikir dan sholawat Rijalul Ansor. Kita punya lembaga bantuan hukum, kita punya Badan Ansor Anti Narkoba, dan kita punya departemen lain lah, departemen ekonomi dan lain-lain. Artinya apa sebenarnya? Orang-orang dengan berbagai latar belakang ini bisa masuk ke Ansor karena dia misalnya lulusan pesantren bisa di Rijalul Ansor, lulusan perguruan tinggi bisa di Ansor University dan lain-lain lah, sehingga mungkin ini menjadi penyemangat teman-teman sahabat-sahabat lain sehingga bisa berkumpul bersama di Ansor. Dan Ansor ini juga bagian integral dari Nahdlatul Ulama. Kita itu Banom yang memang konsentrasi mengelola kader-kader Ansor atau kader-kader NU yang umurnya 20 hingga 45 tahun, Mbak. Iya, 20 sampai 45. Iya. Jadi ini anak-anak Nahdliyin yang umurnya itu ya masuk di Ansor, dan Ansor menjembatani mereka dalam berkegiatan dan lain sebagainya, dari tingkatan cabang sampai di ranting begitu. Gini Mas Ainul, kami melihat ya banyak sekali anggota-anggota di GP Ansor ini, peminat-peminatnya juga sangat banyak sekali, ribuan kalau se-Kabupaten Jepara. Mungkin ada yang pingin sekali masuk tetapi belum tahu cara-caranya. Syarat-syarat apa sih kalau misalnya pengen masuk di GP Ansor itu? Jadi kalau di Ansor itu asal umurnya 20 sampai 45 tahun dan Nahdliyin bisa masuk. Jadi semua ranting di Kabupaten Jepara itu sudah ada, Mbak. Jadi ada 200 lebih pimpinan ranting di Kabupaten Jepara. Jadi misalnya ada sahabat atau ada kader, ada orang dengan umur 20 sampai 45 tahun pengen masuk, ya tinggal nanti ketemu dengan pimpinan ranting di desa itu. Tidak ada kriteria khusus harus berpendidikan begini gitu enggak ya? Nah justru Ansor itu ya menerima semua orang dari welcome. Iya, dari orang yang tidak berpendidikan hingga berpendidikan. Yang penting syarat satu agamanya Islam. Agamanya Islam dan Nahdliyin karena ini banomnya Nahdlatul Ulama. Iya. Agama Islam dan Nahdliyin. Dan satu hal lagi Mas, kami tertarik dengan apa yang dilakukan para anggota-anggota Ansor dan seluruh
pengurus Ansor ini. Mereka berseragam, mereka dengan gagahnya begitu, ada seragam-seragam khusus, kostum-kostum yang keren begitu, dengan ikat pinggang dengan seperti ini, apalagi bansernya gitu. Sigap setiap saat untuk menerima panggilan dan selalu hadir untuk menjaga keamanan dan pengawasan di setiap kegiatan-kegiatan. Dan itu selalu, meskipun salah satu gak bisa diwakilkan yang lain. Nah, seperti ini dapat dari mana sih seragam-seragam yang keren itu sampai topi-topinya juga begitu, Mas? Nah, ini yang perlu kami sampaikan ya kepada masyarakat umum. Jadi semua atribut yang dipakai oleh Banser itu beli sendiri. Jadi mereka secara sukarela memang beli sendiri dari uangnya untuk dipakai dalam kegiatan Ansor dan Banser. Dan semuanya beli sendiri semuanya tanpa beli ada sendiri. subsidi dari siapapun? Ya secara logika enggak, tapi mungkin kalau ada 1-2 lah. Tapi secara aturan mereka beli sendiri, pakai sendiri. Dan itu memang bagian dari khidmah mereka ya di Ansor. Kesungguhan ditunjukkan dengan membeli seragam itu. Bahkan Mbak, kalau Ansor ada kegiatan pelatihan kepemimpinan dasar atau PKD ya, rekrutmen kader, mereka itu infak sendiri. Untuk beli makan gitu ya. Infak sendiri dari kantongnya. Karena organisasi ini ya tadi saya sampaikan kepada Mbak Dinda ya, organisasi ini memang punya tanggung jawab menghimpun kader-kader NU ya yang umurnya muda-muda itu, agar supaya mereka berkumpul membuat cycle atau kelompok yang baik. Ansor ini kan kegiatannya insya Allah kegiatan-kegiatan baik yang tidak bertentangan dengan agama dan negara kita. Jadi insya Allah punya output yang baik lah. Amanah ya. Insya Allah amanah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ainul, penjelasan yang sangat luar biasa dan bisa menginspirasi kita semua, terutama generasi muda. Gini Mas Ainul, kalau misalnya kegiatan-kegiatan ke depan ya, kalau kami melihat kan seluruh pengurus dan anggota GP Ansor ini kan generasi-generasi muda yang melek IT, melek digital, yang sangat canggih sekali dalam pemahaman IT-nya. Kegiatan ke depan mungkin ada program-program yang bersinggungan dengan IT atau mungkin sudah berjalan saat ini, seperti apa itu Mas? Ya kalau kegiatan-kegiatan di Ansor itu memang banyak Mbak. Ya salah satunya bagian dari peningkatan SDM ya, termasuk pendidikan IT itu ya. Pelatihan itu sudah ada karena kita juga punya balai latihan kerja yang khusus multimedia, pelatihan digital marketing, pelatihan punya kantornya sendiri itu punya Mas. Di dan siap menampung mungkin ada pelatihan gitu. Iya, tapi pelatihannya misalnya beberapa bulan ini nanti ada pelatihan, ke depan ada lagi. Tapi paling hanya beberapa orang dulu, 20 nanti 20 lagi gitu. Biar bertahap, biar maksimal. Di mana itu Mas kantornya? Di Bulungan. Di daerah Desa Bulungan. Kita membangunnya di sana. Gini Mas, kalau secara umum kami melihat dari masyarakat awam, masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara ini melihat simpati banget terhadap kegiatan-kegiatan Ansor yang dilakukan. Begitu kompaknya, begitu guyupnya, begitu solidnya, anggota yang begitu ribuan tetapi kompaknya luar biasa begitu. Selama hampir 4 tahun dalam Mas Ainul menjabat sebagai ketua Ansor, adakah kira-kira hambatan-hambatan atau mungkin rintangan-rintangan dalam mengompakkan anggota ini, meskipun itu nanti setelahnya bisa ditolerir kembali begitu? Seperti apa, bisa di-share ke kami? Ya kalau organisasi seperti Ansor yang punya struktur yang besar ya, dari cabang sampai ranting, tentu hambatan itu pasti ada Mbak. Apalagi organisasi non-profit ini diisi oleh banyak kepala. Banyak kepala itu kan banyak ide. Banyak ide itu kita harus brainstorming ya, baru kemudian bisa menentukan satu ide yang terbaik. Ya kendalanya paling itu ya, ketika ada pengurus-pengurus yang punya ide-ide, kita harus menampung satu yang lain, pengurus-pengurus yang awalnya aktif kemudian tidak aktif lagi. Tapi semua itu saya kira bisa kita kelola dengan baik ketika kita saling mengerti bahwa berorganisasi itu satu tanggung jawab yang harus kita laksanakan bersama-sama. Ya saya kira itu saja. Ketika kita tahu bahwa ini tanggung jawab kita bersama-sama, maka kalau yang satu tidak bisa akan dibantu yang lainnya. Anggota yang begitu banyak, satu kabupaten ini ribuan gitu. Kalau misalnya ada salah satu anggota atau beberapa anggota yang pengen double organisasi gitu, kira-kira ada teguran nggak, boleh nggak seperti itu?
Ya sebenarnya begini, kita harus Iya. melihat double-nya di mana. Jadi kalau sebenarnya banyak kader-kader kita yang kemudian ada di banyak organisasi. Kayak misalnya LBH itu kan dia ada di Ansor tapi juga ada di organisasi lembaga bantuan hukum. Oh, Itu kan iya. tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau seperti itu ya. Ada juga yang kemudian jadi bagian dari Ansor tapi kemudian dia ngabdi di jadi dosen di organisasi sosial, Iya. tidak apa-apa asal oke. sebenarnya organisasi itu tidak bertentangan nilai-nilainya dengan kita di Ansor. Jangan Dengan kemudian Nahdlatul contoh Ulama gitu betul. ya. Jangan kemudian ada di organisasi NU ya, tapi kemudian dia berada di organisasi yang tidak misalnya ya bertentangan dengan NU. Ya begitu tidak Tidak boleh. boleh. Kena sumprit ya kalau seperti kena itu. sumprit. Iya. Sebenarnya begini Mbak, jadi tadi seperti saya sampaikan ya, kader-kader itu diperbolehkan berada di organisasi lain asal organisasi itu tidak bertentangan dengan semangat kita di Gerakan Pemuda Ansor. Di ke-NU-an dan Ahli Sunnah wal Jamaah Iya. gitu ya. Baik. Terima kasih Mas Ainul. Satu hal lagi, dukungan pemerintah atau sinergitas dari GP Ansor Kabupaten Jepara kepada pemerintah. Seperti apa ini Mas? Ya sebagaimana arahan pimpinan pusat ya, kita itu diminta untuk bersinergi dengan pemerintah di setiap level. Kalau pemerintah pusat itu dengan GP Ansor pusat, pimpinan wilayah ya, provinsi dengan pemerintah provinsi, kita juga bersinergi dengan pemerintah daerah. Jadi kita sering komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan bupati, dengan stakeholder lain. Sering audiensi gitu Sering ya. ketemu, sering audiensi dalam rangka mengaitkan kegiatan Visi ya, misi. Ansor dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu kan tugasnya juga meningkatkan SDM kader-kader ya, masyarakat, dan masyarakat itu ya di dalamnya ada kader-kader kita Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian satu hal lagi Mas, mungkin ada harapan-harapan dari Mas Ainul selaku Ketua GP Ansor Kabupaten Jepara kepada anggota satu, kemudian kepada masyarakat umum yang ada di Kabupaten Jepara, terus kemudian yang ketiga kepada pemerintah. Secara umum begini, kita sebagai anak-anak muda itu sebenarnya punya tanggung jawab menyiapkan diri kita. Iya. Karena kita itu akan menggantikan para pendahulu kita. Iya. Sehingga saya berharap anak-anak sahabat-sahabat Ansor itu selalu belajar, belajar dan belajar. Kenapa? Karena dengan itu kita akan mampu meningkatkan SDM kita akan siap menghadapi tantangan zaman ini, dan salah satunya ketika kita berorganisasi kita itu akan bisa memahami satu dengan yang lainnya. Karena tadi saya sampaikan kita itu manusia itu kan zoon politikon ya menurut Aristoteles. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Betul. Nah, salah satu caranya ya kita berorganisasi. Di Ansor misalnya ya, kita bisa belajar, kita bisa memahami yang lainnya, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu nanti tidak hanya untuk kepentingan kita tapi lebih ke kepentingan umum ya, yang lebih besar. Untuk kegiatan-kegiatan dari Ansor sendiri Mas, kalau kami melihat kan banyak penataran-penatarannya atau modelnya namanya seperti apa kami nggak tahu ya. Kalau kami mengatakan sih penataran-penataran begitu ya. Mungkin di sini ada seleksi jenjang karir sampai ke pusat begitu, sehingga mereka bisa mendapatkan jabatan-jabatan baru atau mungkin penempelan badge yang baru karena sudah menduduki di posisi ini begitu. Seperti apa itu Mas? Kalau di Ansor itu jenjang kaderisasinya itu ya memang pendidikan kader. Oh, pendidikan Jadi kader. untuk menjadi kader seseorang itu harus ikut namanya PKD, Oh, memang ada pelatihan tahapan-tahapannya kepemimpinan gitu ya. dasar. Kalau hanya untuk menjadi anggota dia cukup datang ke kegiatan Ansor rutinan, itu cukup di desa-desa. Tapi kalau pengen jadi kader dia harus ikut PKD namanya. Itu termasuk syarat menjadi ketua. Nanti ketika sudah PKD nanti ada jenjang yang lebih tinggi namanya pelatihan kepemimpinan lanjut. Oh, kayak di Pramuka itu ada KMD, KML. Oh, ya sama. seperti itu. Jenjang seperti itu. Nanti yang paling tinggi itu namanya Bisa menjadi ketua Ansor gitu ya. ya, kalau di pimpinan cabang itu ya harus PKL. Nanti kalau di pimpinan pusat harus namanya PKN, pelatihan kepemimpinan nasional. seperti Jadi itu dilakukan tanggung jawab pimpinan pusat. Hanya beberapa ratus orang begitu yang nanti diambil dari kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi se-Indonesia. Kalau Mas Ainul sendiri ini seperti pangkatnya sudah apa ya? Kalau kita di
kabupaten ya kita semuanya pengurus pimpinan cabang itu ya harus wajib PKL. Bintang berapa Mas? Harus pendidikan lanjut lah kalau di Oke. Ansor. Iya. Wah keren Begitu. ya. Ini Mas Ainul jabatannya sudah tinggi berarti. Baik Mas, sukses selalu ya Mas ya. Terima kasih sudah Terima kasih. hadir dan Sama-sama, Mbak. sudah berkenan kami undang di podcast kami. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.